Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada hari ini, mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan pikiran kita untuk datang dan menikmati ibadah sepanjang hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak puji, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, pujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kau Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji dan disembah, Kau Allah yang layak dimuliakan selamanya. Bagi-Mu segala pujian dan hormat kami naikkan, bagi-Mu segala kemuliaan dan keagungan.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan hari ini, membawa pujian dan penyembahan kami. Biarlah Kau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bersemangat bersama-sama kita bersorak-sorak buat Tuhan kita. Sama-sama serukan, bukan dengan kuat-gagahku, namun karena kasih-Mu Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kau Allah yang perkasa, yang layak disembah Tuhan. Sama-sama bukan denganku, gagahku, namun karena kasih-Mu Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku,
Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah berkasa, surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkasa. Musik memuji Tuhan. Kau Allah yang berkasa. Berkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah berkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja, Kaulah Raja. Oh, surga bumi terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkasa. Yesus, 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 Kaulah Tuhan Allah berkasa. Yesus, Kau telah Tuhan Allah berkasa. Sekali lagi Yesus, Kaulah Tuhan Allah berkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah berkasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus, Dialah yang perkasa. Hanya
jalanku Tuhan. Lah jalanku Dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Kau Bapa yang ajaib, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku yang ajaib, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, Bapakku yang ajaib, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya sampaikan khotbah pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang luar biasa baiknya, dan perkenan-Mu Tuhan untuk kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini, itu karena kasih-Mu Tuhan. Bukan hanya hidup secara jasmani, tapi hidup secara rohani pun Kau berikan dalam kehidupan setiap kami sebagai umat Tuhan di dalam jemaat GKPB MDC Jombang dimanapun kami berada. Tuhan, mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kami Tuhan pendengar dan pemirsa dimanapun kami berada Tuhan.
Kau jamah, kau lembutkan hati setiap kami, kau bukakan hati kami, kau bukakan mata rohani kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan khotbah pagi hari ini yang hamba-Mu sampaikan. Dan mohon urapan-Mu Tuhan, mohon hikmat daripada-Mu Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama belajar melalui kebenaran firman-Mu dan membuat kami semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari, saya beri judul perspektif. Perspektif dalam bahasa Indonesia juga perspektif, arti kata daripada perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Kalau saya boleh bilang penilaian seseorang ya, terhadap apapun dalam kehidupan setiap kita. Ya. Perspektif, ya, kalau di dalam kalimatnya, di dalam kamus adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial dan dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek. Jadi yang dilihat adalah objek. Ya. Jadi misalnya kita melihat seseorang yang misalnya marah kepada kita. Ya. Dia marah kepada kita itu dia lihat dari perspektif mana, dari sudut pandang yang mana gitu ya. Lalu sebaliknya kita yang dinilai tadi timbul perspektif juga. Loh, kamu kok marah-marah sama aku? Gitu, saudara. Nah, itulah perspektif, sudut pandang. Saudara, sudut pandang ini dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita menilai Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita ambil dulu dari perjanjian lama, bangsa Israel terhadap yang namanya Musa. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang waktu itu dipanggil tentunya masih muda ya, dan dia bukan orang yang fasih lidah, tapi orang yang sungguh gagap ya, dikatakan demikian. Dan itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Pengutusan Musa, judul perikopnya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah, hanya besar ya, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka, dengan bangsa Israel, untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga, rang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan
menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir. Bapak Ibu Saudara, disinilah bagaimana perspektif bangsa Israel terhadap Musa, bagaimana perspektif bangsa Israel terhadap pemimpinnya. Ya. Dan seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian, bagaimana perspektif kita terhadap pemimpin kita. Ya. Yang jelas bahwa pemimpin di dalam kerohanian itu sekali lagi bukan secara demokrasi, bukan secara kerajaan atau bukan lagi secara presidensial, namun pemimpin yang ditetapkan Tuhan, pemimpin rohani adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Bagaimana bangsa Israel menyikapi ini yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Sekali lagi seringkali bangsa Israel ini menggerutu. Ya. Tadi dikatakan mengerang, ya. Dan istilahnya marah dalam sikap mereka kepada Musa selaku pemimpinnya. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang dikatakan Musa itu adalah yang Tuhan inginkan disampaikan kepada bangsa Israel. Namun inilah yang menjadi pergumulan dalam kehidupan setiap kita. Kita ini perspektif kita dalam dalam berbagai hal menentukan respon kita, menentukan sikap kita. Bagaimana kita menghadapi pemimpin kita. Baik kita hidup di dalam kehidupan sekuler maupun kehidupan rohani, perspektif ini seringkali membuat seseorang ini tidak puas, ya, tidak jengkel. Karena apa? Salah pandangnya tadi, sudut pandangnya yang salah. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam pasal yang sama, di ayat yang ke-27 sampai 29, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, akulah Tuhan, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, ya, tidak fasih lidahnya, bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Saudara, seringkali kita ketika kita dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin rohani, dan ketika kita usianya masih muda, ya, seperti apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, ya, ketika Timotius masih muda, juga demikian Timotius dinasihati oleh Rasul Paulus, jangan kamu pandang muda. Ya. Dan di pasal yang ke-7, firmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Saudara, Harun yang juga sering menasihatkan Musa. Inilah perspektif dalam kehidupan kita, baik kita selaku hamba Tuhan dan sebagai jemaat Tuhan. Seringkali kita ketika kita dipimpin oleh orang yang masih muda, orang yang dulunya gagap, ya, tidak fasih dalam memimpin, dalam berbicara pun seakan-akan tidak mantap, sehingga punya perspektif yang lain. Dan bangsa Israel pun menganggapnya demikian. Saudara, ini terjadi dalam kehidupan saya ketika tahun 97, saudara. Ya, ketika gereja ini awal-awal ada di kota Jombang. Banyak orang yang mengatakan, gak cocok Pak Edi itu jadi gembala sidang. Yang cocok Pak ini loh, yang cocok. Ya, kalau dibanding Pak ini, saudara, tahun 97 itu, Pak itu telah 10 tahun melayani Tuhan. Tentu lebih fasih, tentu lebih pandai daripada saya. Namun, saya tetap tenang aja, saya tetap berjalan aja dalam panggilan Tuhan. Saya percaya bahwa saya dipanggil Tuhan untuk mengembalakan sebagai gembala sidang di GKPB Jombang ini. Ya. Dan seharusnya kita, bagaimana perspektif kita
sebagai hamba Tuhan maupun kita sebagai jemaat Tuhan dalam menyikapi panggilan Tuhan. Ya. Demikian juga di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ya. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat kedua. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus. Ya, ini poin yang kedua. Nikodemus. Ya, bagaimana perspektif Nikodemus terhadap Yesus? Dikatakan demikian, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara, bagaimana perspektif Nikodemus terhadap Yesus? Dia hanya menilai Yesus sebagai rabi, sebagai guru yang diutus Allah. Dapat dikata sebagai rasul juga yang diutus Allah. Jadi, saudara, bagaimana hidup kita juga demikian? Sejauh mana kita menyikapi atau perspektif kita dalam sudut pandang kita terhadap Yesus dalam hidup kita? Ya, tidak jarang kita ini menghadapi masalah seperti ini, dalam hal hari-hari seperti ini, kita ini seringkali tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita penuh dengan kegelisahan, kita penuh dengan ketakutan menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Ya. Memang COVID-19 ini berdampak kepada kehidupan seluruh bangsa di dunia ini. Baik bangsa yang sudah maju, yang berkembang, apa yang ketinggalan, ya, artinya negara miskin, semua kena dampaknya, saudara. Lebih-lebih bangsa atau negara yang miskin lebih parah. Sedangkan negara yang maju aja cukup merasakan dampaknya. Ya. Dan kita menaruh Yesus di dalam hidup kita bagaimana? Itu respon kita. Sudut pandang kita menimbulkan respon kita. Sehingga kalau kita punya sudut pandang yang positif terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak akan pernah takut dan gentar dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Saudara, secara finansial, tidak ada satu usaha pun yang tidak terpengaruh oleh yang namanya COVID-19 ini. Ya. Hampir seluruh usaha terkena dampak daripada COVID-19 ini. Ya. Semua dirundung mengalami suatu penurunan omset. Bahkan sampai-sampai Presiden Jokowi memberikan suatu insentif istilahnya kepada pengusaha yang memiliki omset atau memiliki usaha menengah ke bawah. Yang omsetnya 4,8 M per tahun, diberi kesempatan untuk tidak membayar pajak. Ya, yang artinya pemerintah menyadari bahwa dampak dari COVID ini tidak hanya secara sosial, namun secara finansial, secara ekonomi juga. Kalau kita masih bisa bertahan sampai hari ini sudah bagus. Saudara, hal inilah kita perlu punya pandang yang positif, perspektif yang positif menghadapi hal ini. Percayalah bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita, Yesus bersama-sama dengan kita. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, buang rasa takut. Karena apa? Itu yang telah disampaikan oleh dua rasul, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kalau kita tidak membuang rasa takut itu, kita akan selalu mengalami kecemasan. Oh, bagaimana omsetku ya? Bagaimana nanti ini menjelang THR? Menjelang hari raya harus memberikan THR kepada karyawan. Saudara, hal ini membuat kita ini takut
Bagaimana? Namun dua rasul yang kemarin saya jabarkan di minggu yang lalu, bahwa kita tidak perlu takut dari seorang Rasul Paulus yang dulunya adalah penganiaya jemaat bernama Saulus. Dia pun menazarkan jangan takut. Ya. Demikian juga Rasul Petrus yang dulunya pengikut Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dia cemas, dia menjadi pengikut Yesus yang munafik. Dia katakan, ketika ada wanita mengatakan, ini yang orang Galilea yang bersama-sama di Yesus. Dia katakan, enggak, aku enggak kenal. Sejauh mana saudara seperti itu? Saudara, dalam hidup kita pun, kalau kita lihat dari Rasul Petrus yang dulunya pengikut Yesus, ketika Yesus disalib seperti itu, dan bedanya ketika Yesus telah bangkit. Dia khotbah 3.000 orang bertobat. Ya. Bagaimana dengan Rasul Paulus yang dulunya namanya Saulus? Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia sebelumnya penganiaya jemaat Tuhan, penganiaya orang-orang Kristen. Namun setelah dia ditangkap Tuhan Yesus, bertemu muka dengan Tuhan Yesus, mindsetnya dirubah, perspektifnya dirubah, cara pandangnya berubah. Seharusnya kita pun sebagai jemaat Tuhan seperti itu. Jangan hanya menganggap Yesus sebagai rabi, sebagai guru, sebagai rasul, tapi Yesus lebih dari itu. Ya. Memang banyak orang berkata, oh Yesus kok bisa disebut Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang seperti itu, namun saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus dosa-dosa kita. Di hari-hari ini, sejak Jumat Agung itu kita melihat kematian Tuhan Yesus yang luar biasa itu, dan pada hari yang ketiga bangkit. Dan sampai hari ini dia bangkit dan ada bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang membuat kita ini seharusnya kuat. Jangan pernah takut. Ya. Dalam kehidupan kita, tentunya kita ini perlu memiliki sudut pandang, memiliki perspektif penilaian terhadap Yesus itu bagaimana. Sehingga kita tidak pernah takut, tidak pernah gentar dalam menghadapi pelbagai masalah. Masalah yang seperti ini, tidak mungkin masalah itu tidak akan datang. Ya. Namun kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan akan memberikan pertolongan. Oleh karena itu sampai dua rasul dikatakan, buang takut, janganlah gelisah. Ya. Supaya apa? Fokus kita, perspektif kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kita kemenangan, membawa kita kepada pengharapan. Saudara, demikian juga dalam kisah Petrus terhadap Yesus bagaimana? Ya. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, itulah keadaan manusia. Ya. Keadaan manusia seperti itu. Dan kemudian berkatalah Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu, 27 tadi ya. Tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia menyuruh Tuhan untuk mempersilakan Petrus berjalan di atas air. Namun ketika Petrus mulai merasa tenggelam, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air
mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, dalam istilah King James Version, New Version, maupun NIV, New International Version, itu dikatakan Lord. Tuhan di sini dikatakan Lord. Lord artinya Tuhan. Tuhan dalam terjemahan sehari-hari kalau kita bertemu dengan orang-orang Barat, orang-orang Amerika, itu berkata Tuhan. Bukan seperti orang Indonesia pada umumnya mengatakan master, itu salah. Sebenarnya Sir, yang artinya Tuan. Ya, demikian juga ini dikatakan Lord, artinya Tuan. Tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam terjemahannya ini adalah Tuhan. Namun sesungguhnya Lord, Tuan. Ya. Dan itulah keadaan Petrus yang pada awalnya. Dia menganggap Yesus itu sebagai tuannya saja, sebagai gurunya saja. Padahal dia berkali-kali melihat mujizat, perintah-perintah Tuhan Yesus yang diperintahkan ketika dia menjala semalaman enggak dapat. Dan setelah fajar, Tuhan Yesus bilang, katakan, tebarkanlah jalamu. Ditebarkan lalu didapatnya ikan. Saudara, dia hanya melihat sebagai rabi, sebagai guru. Tidak melihat sebagai Tuhan. Oleh karena itu, keraguan ini masih ada dalam pikirannya Petrus. Petrus merasa bahwa aku itu seorang nelayan yang hebat. Aku tahu di mana ikan ada. Namun ketika Yesus memerintahkan, dia turuti dan mendapatkan ikan, sejumlah ikan yang banyak, yang sehingga koyaklah jalannya. Saudara, itu hanya dalam pikiran saja. Makanya proses ini dalam kehidupan kita jangan hanya sekedar dalam pikiran kita. Firman Tuhan hanya sekedar dalam pikiran kita, namun firman Tuhan harus mendarat dalam hati setiap kita. Ya. Firman Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dalam menghadapi berbagai masalah, kita tidak takut lagi. Saudara, 3,5 tahun Petrus bersama-sama dengan Yesus. Petrus melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dinyatakan, kuasa Yesus dinyatakan dalam kehidupan mereka bersama-sama. Namun mata rohaninya masih tidak bisa melihat siapakah Yesus itu. Sehingga ketika Yesus mau disalibkan, ketemu dengan wanita, bagaimana responnya Petrus? Bagaimana perspektif Petrus? Dan inilah mempengaruhi kehidupan daripada setiap kita sebagai umat Tuhan, dimanapun kita berada. Kalau kita tidak melihat Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita, sebagai pengharapan kita satu-satunya, maka kita tidak akan bisa tahu. Perspektif kita tidak akan terbuka bagaimana kita memandang Yesus dalam kehidupan kita. Ya, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara pandang kita? Bagaimana cara pandang kita terhadap Yesus? Ya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Petrus ini kan dulu sepotong-sepotong. Kalau kita sudah tahu serangkaian dari mulai kelahiran Yesus, orang-orang Majus datang ya, dengan perjalanan yang sangat jauh. Dari kelahirannya pun sudah dinyatakan bahwa Yesus adalah bayi yang ajaib. Ya. Orang-orang Majus bisa datang mencari Yesus. Kemudian daripada kematiannya pun kita tahu sudah semuanya ini bukan cerita saudara. Namun ini sejarah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Orang lain boleh berkata itu cerita fiktif, ya toh.
silakan. Namun kita sebagai umat Tuhan, khususnya sebagai jemaat GKP BMDC Jombang, kita harus punya perspektif bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita tahu dalam pengertian ini semuanya. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai 24, demikian bunyinya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, yaitu perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya. Kemudian Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 24. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, inilah keberadaan Yesus Kristus itu. Sebagai anak Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang membangkitkan adalah Allah Bapa, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Tidak ada orang di dunia ini yang mati, seringkali saya katakan mati dan bangkit, dan tidak mati lagi. Semua orang di bumi ini, di seluruh muka bumi ini, mati, ada yang bangkit tapi mati lagi. Ya. Mungkin bangkitnya bisa setahun, 2 tahun, hidupnya bisa setahun, 2 tahun, setelah itu mati lagi. Saudara. Ada bangkainya, ada kuburannya, namun Yesus tidak ada kuburannya. Saudara. Sekali lagi, ini bukan cerita fiktif, namun ini adalah sejarah. Alkitab ini saudara, ini adalah sejarah yang ditulis oleh 39 penulis dari berbagai tempat yang saya katakan berkali-kali tidak ada korelasinya. Tidak ada seperti sekarang ada wifi, ada internet, ada WA, ada telepon yang mudah komunikasi, dan itu tidak ada. Lalu bagaimana atau perspektif kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus? Perspektif kita dalam kehidupan kita menentukan langkah-langkah kita, menentukan respon kita dalam pertumbuhan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Roma ayat 10 dan 11 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Saudara, kalau kita melihat dari iman ini, seorang wanita pendarahan 12 tahun, dia katakan, cukup aku menjamah jubahnya aja telah sembuh. Itu imannya yang luar biasa besarnya. Saudara. Dan itu dimiliki oleh wanita yang pendarahan 12 tahun. Kalau dibayangkan orang pendarahan 12 tahun pada saat ini, saudara, tidak tahu bagaimana kita ini bisa melihat orang itu bisa sehat. Ya. Lalu pernyataan iman dalam hidup kita. Sebab jika kamu mengaku dalam Roma 11:9 dikatakan, ini perlu pernyataan iman. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, sebagai bentuk iman kita tadi, kepercayaan kita, kita dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan selamat kita. Dia yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan saudara perlu tahu bahwa Dia tidak mati lagi.
Dan inilah yang perlu dalam hidup kita. Dan pengharapan kita kepada Dia tentu itulah yang perlu dalam hidup kita. Dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan, Roma 5:8. Karena kasih Allah telah dianugerahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, konteks inilah yang membuat seharusnya perspektif kita, cara pandang kita harus mempunyai cara pandang yang positif. Sehingga kita tidak akan diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Saudara, jangan lupa nanti hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan saudara perlu ikut ibadah dalam jemaat GKPB MDC Jombang ini. Di dalam ibadah nanti hari Kamis, ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di dalam kalender sering ditulis kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan kemana saudara? Kenaikan ke surga. Dan itulah yang perlu kita juga dengar dan kita lihat bersama-sama dalam ibadah hari Kamis nanti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru kita pelajari bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, akan bagaimana perspektif kami Tuhan di dalam memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan itu menentukan respon kami, iman kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Dan kami boleh menyadari, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca bersama-sama, kami dengar bersama-sama ini Tuhan. Sehingga boleh meningkatkan iman kami Tuhan. Firman-Mu berkata, sekalipun kami tidak melihat, kami percaya. Kami tidak melihat kematian-Mu di atas kayu salib. Kami tidak melihat kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga. Namun kami percaya. Firman-Mu berkata Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kami tidak melihat itu karena itu sudah 2000 tahun yang silam Tuhan Yesus. Namun kami percaya bahwa Engkau lah Allah kami yang hidup dan hidup dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Saudara, angkat tanganmu dimanapun kau berada di rumah saudara masing-masing. Biar damai sejahtera Allah, berkat dari Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah di tempat ini. Sampai ketemu lagi dalam ibadah-ibadah berikutnya di minggu yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan bumbut di ladang. Ku cari kerajaanmu Tuhan dan kebenaranmu yang hidup. Maka semuanya kan ditambahkan. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang
maka semuanya kan ditambahkan. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya kan ditambahkan kepadaku.